Selamat pagi Ibu Santi Widiawati dan teman-teman. Perkenalkan, saya Abdul Rahim dari kelas AK209. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proyek ekonomi makro tentang dampak kebijakan pemerintah terhadap deflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Kasus yang saya ambil adalah kasus B dengan fokus pada Provinsi Riau sekitar tahun 2020. Pembahasan saya akan dimulai dari kondisi masalah, kemudian data ekonomi yang digunakan, teori yang relevan, dampak kebijakan, dan terakhir rekomendasi. Saya mulai dengan alur presentasi. Pertama, saya jelaskan masalah ekonomi makro yang terjadi. Kedua, saya tampilkan data yang digunakan. Ketiga, saya hubungkan dengan teori ekonomi makro. Keempat, saya evaluasi kebijakan pemerintah. Terakhir, saya sampaikan rekomendasi. Pesan utama presentasi ini adalah bahwa deflasi tidak selalu berarti kondisi baik. Deflasi juga bisa menjadi tanda bahwa permintaan masyarakat sedang melemah. Kasus B menggambarkan daerah yang mengalami deflasi dan peningkatan pengangguran. Saya menggunakan Provinsi Riau sekitar tahun 2020 karena pada periode tersebut terjadi tekanan ekonomi yang cukup kuat akibat melemahnya aktivitas masyarakat. Kebijakan yang dibahas meliputi penurunan pajak untuk UMKM, peningkatan belanja infrastruktur publik, dan pelonggaran likuiditas oleh Bank Sentral. Fokus utama saya bukan hanya pada turunnya harga, tetapi pada bagaimana permintaan masyarakat dan kesempatan kerja dapat dipulihkan. Inflasi Riau tahun 2020 secara tahunan masih sebesar 2,42%, tetapi dalam beberapa bulan sempat terjadi deflasi. Pada tahun yang sama, ekonomi Riau turun 1,12%, dan TPT naik menjadi 6,32% pada Agustus 2020. Dari sisi moneter, SBDK juga turun dari 10,11% pada Desember 2020 menjadi 8,70% pada Desember 2021. Jadi, data ini menunjukkan adanya tekanan ekonomi pada tahun 2020. Lalu mulai terlihat arah pemulihan pada tahun berikutnya. Grafik inflasi bulanan memperlihatkan bahwa Riau tidak mengalami deflasi sepanjang tahun, tetapi beberapa bulan tercatat deflasi. Pada 2020, deflasi terjadi pada Maret, April, Juli, dan September. Pada semester pertama 2021, deflasi juga terlihat pada Februari dan Juni. Menurut saya, pola ini penting karena harga yang turun dalam konteks permintaan lemah dapat menandakan daya beli dan aktivitas ekonomi yang belum stabil. Pada slide ini terlihat hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran. Tahun 2020, ekonomi Riau terkontraksi 1,12%, sementara TPT naik menjadi 6,32%. Pada tahun 2021, pertumbuhan kembali positif 3,36% dan TPT turun menjadi 4,42%. Ini mendukung analisis bahwa kebijakan ekspansif diperlukan untuk mendorong permintaan dan membantu pasar tenaga kerja. Ketiga masalah utama tidak berdiri sendiri. Deflasi atau harga turun pada sebagian bulan dapat terjadi karena permintaan lemah. Ketika permintaan lemah, pendapatan usaha turun, investasi tertunda, dan tenaga kerja terdampak. Pengangguran yang meningkat lalu menekan pendapatan rumah tangga, sehingga konsumsi makin tertahan. Karena itu, kebijakan pemerintah harus memutus lingkaran tersebut dengan mendorong permintaan dan menjaga kelangsungan usaha. Saya menggunakan 3 kerangka teori. Pertama, kurva Phillips untuk membaca hubungan inflasi atau deflasi dengan pengangguran. Kedua, model ADAS untuk melihat dampak stimulus terhadap permintaan agregat dan output. Ketiga, kerangka ISLM atau transmisi moneter untuk menjelaskan bagaimana likuiditas dan suku bunga mempengaruhi investasi serta produksi. Tiga teori ini sesuai dengan materi ekonomi makro yang dilampirkan. Kebijakan pada kasus ini termasuk kebijakan ekspansif. Penurunan pajak UMKM membantu arus kas usaha agar tidak langsung mengurangi produksi dan pekerja. Peningkatan belanja infrastruktur memberi permintaan langsung dan menciptakan pekerjaan. Pelonggaran likuiditas dapat membantu menurunkan biaya pembiayaan. Walaupun tidak langsung terasa, secara teori kombinasi ini tepat karena masalah utamanya adalah permintaan agregat yang lemah. Kebijakan ekspansif memiliki trade-off. Jika stimulus terlalu kecil,
Pemulihan lambat dan pengangguran sulit turun. Jika terlalu besar dan tidak tepat sasaran, ada risiko tekanan harga dan beban anggaran. Selain itu, ada time lag. Penurunan pajak, belanja infrastruktur, dan pelonggaran likuiditas memerlukan waktu sampai benar-benar menjadi konsumsi, investasi, produksi, dan lapangan kerja. Jadi, kebijakan harus dievaluasi dalam rentang waktu yang cukup. Rekomendasi saya ada 3. Pertama, bantuan jangka pendek perlu tepat sasaran, agar daya beli rumah tangga rentan tetap terjaga. Kedua, insentif UMKM sebaiknya dikaitkan dengan keberlanjutan usaha, penyerapan tenaga kerja, dan digitalisasi. Ketiga, belanja infrastruktur jangka panjang perlu diarahkan pada infrastruktur produktif, seperti logistik, distribusi pangan, dan hilirisasi komoditas riau. Dengan begitu, pemulihan tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga memperkuat sisi penawaran ekonomi. Kesimpulannya, menjaga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran secara bersamaan memang tidak mudah. Dalam kasus Riau, sekitar tahun 2020, kebijakan ekspansif dapat dipahami sebagai respons yang sesuai, karena masalah utamanya adalah melamahnya permintaan masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus tepat sasaran dan tidak hanya berhenti pada bantuan jangka pendek. Pemerintah juga perlu memperkuat produktivitas daerah agar pemulihan ekonomi bisa lebih tahan lama. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.